Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Oke, Siti Novita. Ada lagi yang tidak hadir? Ya, hadir. Dua saja atau ada lagi? Coba dilihat kanan kiri teman sebangku kalian. Iya, baik. Sudah ya, 3 saja yang tidak hadir, yaitu Siti Novita, Adit, dan juga Nisa. Benar? Ya. Oke, baik. Setelah Ibu absen, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pelajaran hari ini. Kita berdoa, dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Setelah kita berdoa, Ibu mulai saja ya pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran 6 tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Jadi tindak lanjut perjanjian Roem-Royen itu adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disebut dengan KMB ya adik-adik. Dilaksanakannya itu di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 yang dipimpin oleh Van Maarschaveen. Jadi delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, selanjutnya itu adapun hasil KMB. Yang pertama itu kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Terus juga yang kedua ada pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Terus yang ketiga itu ada Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Terus juga penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Terus juga ada pun Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Nah, yang terakhir itu ada Republik Indonesia Serikat itu harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Nah, selain itu hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali itu Irian Barat. Sesuai hasil kesempatan dalam KMB tersebut, jadi pada tanggal 27 Desember 1949 diadakannya upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya juga pada tanggal 17 Desember 1949 diadakannya pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno, dan
Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Handes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat ya adik-adik. Jadi pengakuan kedaulatan Indonesia itu dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang mendatangi pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Handes Muhammad Hatta dan wakilnya itu dari Belanda yaitu Ratu Juliana. Terus juga ada pun proses pendatangan di Indonesia. Dari pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono. Terus juga dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandatangani berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Oh iya, Ibu mau ngasih tahu nih adik-adik, dulu sebutan Indonesia itu adalah RIS kan. RIS itu kan Republik Indonesia Serikat. Namun semenjak kata serikatnya dihapus, jadi negara kita ini hanya memakai kata Republik Indonesia saja. Jadi dengan adanya peristiwa KMB tersebut dan pengakuan kedaulatan Indonesia, jadi bangsa Indonesia itu telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan juga tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air, dan rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu syukur bersama-sama ya adik-adik. Sebelum kita menyanyikan lagu syukur, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Lagu syukur itu merupakan lagu yang ditulis dengan Hussein Mukhtar. Nah, lagu ini diperkenalkan pertama kali pada Januari 1945. Oke, baik adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu syukur bersama-sama ya. Ikutin Ibu ya. 1, 2, 3. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Nah, bersyukur sebagai negara merdeka harus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Jadi rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya itu dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Nah, anak-anak, dari berbagai penjuru Nusantara kita saling bertemu dan berkenalan. Jadi mereka mengadakan konferensi. Ada yang tahu nggak konferensi itu apa? Nggak tahu ya? Oke, baik, Ibu akan jelaskan. Nah, konferensi itu adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Jadi semua anak itu menyadari bahwa mereka berbeda tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka juga berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keberagaman bangsa. Jadi pengetahuan yang kita tahu tentang kebudayaan orang lain itu masih sangat terbatas. Terus juga kami
kita itu belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Jadi ada masalahnya itu orang lain sering membanggakan daerahnya sendiri, terus juga orang lain sering merasa budayanya itu paling baik. Orang-orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dibanding daerah kita. Padahal ya beragam itu sangat indah, sebab jika semua daerahnya sama, itu tidak akan menarik. Nah, contohnya itu di rumah kita bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat dari macam-macam daerah. Terus juga kita berlatih menari macam-macam tarian seperti tarian kecak, gending Sriwijaya, tari baris, serimpi, dan lain-lain. Terus juga kita bisa belajar bersama ayah, ibu, adik, dan juga kakak melalui radio, melalui TV, dan juga melalui buku. Bisa juga kita mengajak tetangga untuk bermain congklak, permainan tradisional, terus juga petak umpet, terus enggrang, gerobak sodor, dan permainan lainnya. Dan juga kita mengajak teman yang baru pindah, misalkan dari daerah lain, terus dia bercerita dan bermain bersama kita. Nah, ada juga yang di sekolah. Jika di sekolah itu kita bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain. Contohnya itu seperti misalkan ih kok budaya kamu kok seperti itu sih, gitu. Itu tidak boleh. Terus juga meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. Terus juga kita membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Terus juga bisa kita mengajak teman untuk menyapa dan juga bermain dengan teman baru. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih, tadi kita belajar tentang apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi kita hari ini mempelajari tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kita belajar bernyanyi lagu nasional yang berjudul Syukur. Terus juga kita belajar tentang keberagaman budaya dan lain-lain. Oke, baik. Sekarang kita sudahi saja ya pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Berdoa dalam hati saja ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.